Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler dalam YouTube channel Royman BTKV. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Seperti kita ketahui, ibu hamil merupakan kelompok yang sangat berisiko saat sakit berat bila terpapar COVID-19. Selain itu, ibu hamil, kita juga akan membahas mengenai ibu menyusui. Apakah ibu menyusui disarankan menerima vaksin COVID-19? Dan apakah ibu tetap boleh menyusui dan kontak dengan anak bila terkonfirmasi positif COVID-19? Kita akan kupas satu persatu ya. Dok, apakah benar sekarang ibu hamil sudah diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID-19? Ya, benar demikian. Untuk melindungi ibu hamil dan juga bayinya dari COVID-19, Kemenkes sudah memastikan akan segera memberikan vaksin COVID-19 untuk ibu hamil. Keputusan ini juga didukung dengan rekomendasi dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia atau disingkat POGI. Dok, usia kehamilan berapa yang aman untuk menerima vaksin? Vaksinasi COVID-19 hanya bisa diberikan bagi ibu hamil atau bumil yang usia kandungannya sudah 13 minggu dan paling lambat pada usia kehamilan 33 minggu. Lalu dosis kedua diberikan sesuai dengan interval atau jarak waktu dari tiap jenis vaksin. Dok, vaksin jenis apa saja yang akan diberikan untuk ibu hamil? Vaksinasi ibu hamil menurut Kemenkes akan menggunakan jenis vaksin COVID-19 platform mRNA seperti Moderna dan nantinya Pfizer atau vaksin platform inactivated yang kita sebut Sinovac. Dok, kalau saya sedang hamil dan memiliki penyakit penyerta, apakah tetap boleh divaksin? Kalau bumil memiliki penyakit penyerta, vaksin tetap diberikan selama penyakit tersebut dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut. Justru ibu hamil dengan resiko tinggi seperti usia di atas 35 tahun, mengalami obesitas, serta memiliki diabetes dan hipertensi disarankan untuk menerima vaksin COVID-19. Supaya lebih jelas lagi, apa aja sih syarat supaya bumil bisa divaksin? Berdasarkan surat edaran Kemenkes, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bunda bisa divaksin. Suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, tekanan darah di bawah 140/90 mm Hg. Apabila hasilnya di atas 140/90 mm Hg, pengukuran diulang lagi 5-10 menit kemudian. Apabila masih di atas ambang batas tersebut, vaksinasi COVID-19 ditunda. Usia kehamilan di trimester kedua atau di atas 13 minggu. Tidak ada tanda-tanda preeklamsi seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri hulu hati, pandangan kabur, dan tekanan darah di atas 140/90 mm Hg. Tidak memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, atau bidur di seluruh tubuh. Bagi ibu hamil dengan penyakit penyerta atau komorbid seperti jantung, diabetes, asma, penyakit paru, HIV, hipertiroid, hipotiroid, penyakit ginjal kronik atau penyakit liver, penyakit penyerta dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut. Bagi ibu hamil dengan penyakit autoimun atau menjalani pengobatan autoimun seperti lupus, penyakit dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut. Tidak sedang menjalani pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk atau transfusi darah.
tidak sedang menerima pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, tidak terkonfirmasi positif COVID-19 dalam waktu 3 bulan terakhir. Nah, demikian informasi mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Berikutnya kita bahas mengenai COVID-19 dan ibu menyusui. Jadi ibu menyusui aman untuk menerima vaksin COVID-19. Itu karena vaksin yang disuntikan bukan virus hidup sehingga tidak menimbulkan resiko bagi bayi dan anak yang menerima ASI. Justru antibodi ibu setelah vaksinasi akan dialirkan melalui ASI dan turut memproteksi bayi. Dok, apa saja persiapan bagi ibu menyusui sebelum divaksin? Sebelum divaksin, ibu menyusui dianjurkan berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi kesehatannya, juga untuk melakukan screening awal. Ibu menyusui boleh divaksin jika suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, tidak demam atau batuk selama 7 hari terakhir, tidak kontak dengan penginap COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir, tekanan darah di bawah 180/110 mm Hg, dan memenuhi syarat sesuai screening riwayat kesehatan. Kalau ibu yang terlanjur positif COVID-19, apakah boleh tetap menyusui bayinya? Jawabannya boleh, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker selama kontak fisik dengan bayi, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak, serta menjaga kebersihan permukaan benda yang ada di sekitar. Loh, memangnya aman, Dok? Ya, aman. Studi menunjukkan virus COVID-19 tidak ditemukan dalam ASI ibu yang terkonfirmasi positif. Hati-hati dengan hoax, guys. Teman-teman pasti banyak menerima informasi dari broadcast di media sosial. Tidak jarang informasi yang beredar ternyata tidak benar. Ini adalah beberapa hoaks tentang ibu menyusui yang perlu diluruskan ya. Hoaks yang pertama, vaksin menyebabkan produksi ASI berkurang. Informasi tersebut salah, alias hoaks. Vaksin tidak berpengaruh terhadap produksi ASI dan sangat kecil kemungkinan vaksinasi berdampak pada kemampuan ibu produksi ASI. Vaksin berefek pada ASI. Ini juga salah ya guys. Vaksin tidak memberikan efek samping pada ASI karena virus yang digunakan untuk vaksinasi sudah tidak aktif. Vaksin membahayakan bayi dan anak yang menyusu. Salah, vaksin dengan virus yang tidak aktif relatif aman bagi ibu menyusui, jadi bayi dan anak tidak akan mengalami kecacatan atau penyakit. Jadi jangan khawatir ya guys, ibu hamil dan menyusui aman untuk divaksinasi dan tetap aman menyusui setelahnya. Ibu menyusui yang positif COVID pun aman menyusui dengan tetap menjaga protokol kesehatan pastinya. Nah, para bumil dan ibu menyusui sudah siap belum divaksinasi? Untuk tahu tentang info kesehatan lainnya, bisa cek video saya di YouTube dan juga di TikTok. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. Terima kasih guys.